Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang dan Secipik. Teman-teman, saya baru saja tiba dari Makassar. Di sana ada KONAS atau Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dan tahun ini kita melakukannya di Makassar dari hari Kamis kemarin ya, dan hari Minggu ini penutupannya. Ada hal-hal menarik dalam Kongres Nasional ini tentunya, tapi tentunya dari sisi saya sebagai anggota dari Seksi Ansietas PDSKJI ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan masalah gangguan kecemasan. Kemarin kita sempat bahas tentang masalah gangguan kecemasan terkait dengan apa yang terjadi di dalam otak, ya, dan bagaimana terapi perilaku dan kognitif bisa membantu kita mengatasi gejala-gejala cemas ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mikirnya hanya dengan obat, tentunya tidak sepenuhnya benar ya. Saya sudah berkali-kali bilang dalam berbagai macam video yang saya buat, dikatakan bahwa kalau teman-teman itu punya masalah gangguan kecemasan, mungkin teman-teman boleh menggunakan obat ketika sangat tidak sanggup lagi untuk dikendalikan. Jadi pengobatan itu bertujuan untuk menstabilkan segera sistem saraf pusatnya, dan kemudian proses selanjutnya adalah dengan psikoterapi. Menariknya, kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin komentarnya, "Dokter Andri ini ngomonginnya itu terus, muter-muter aja gitu ya. Kenapa sih nggak mendalam ataupun di dalam pembahasannya tidak luas atau cuman di situ-situ aja?" Saya berpikir ya, sebagai juga pengajar dan juga ahli di bidang ini yang sudah 18 tahun berkarya di bidang psikiatri, nggak mudah teman-teman ya untuk melakukan psikoterapi. Itulah mengapa banyak di antara kita tuh yang males dan akhirnya tergantung dengan obat. Jangankan bahasan yang mendalam ya, bahasan yang secara umum lebih ringan seperti ini aja belum tentu orang tuh bisa memahaminya secara langsung. Karena banyak di antara kita itu sering menggunakan perasaan-perasaan sendiri, dan dalam artian ini adalah levelnya kita itu nggak sama. Makanya daripada itu kita perlu belajar untuk mengenali diri kita. Ini dia yang menarik nih. Kalau teman-teman sering melihat, ada orang kok yang sudah sukses belajar dalam kondisi mengatasi cemasnya, sedangkan saya kok begini-begini aja. Teman-teman harus lihat dulu dalam diri teman-teman, apa yang menjadi problem. Apakah teman-teman memang punya masalah yang memang sulit dikendalikan, atau misalnya teman-teman itu punya problem kehidupan yang memang sehari-hari akan berada pada diri teman-teman sendiri, tidak akan bisa dipungkiri gitu ya. Dan ini menjadikan berbeda setiap orangnya. Maka daripada itu, kalau saya bilang tidak mudah untuk mengatasi kondisi yang berkaitan dengan kecemasan ini kalau satu, kepribadian teman-teman itu belum sepenuhnya matang. Jadi masih bingung gitu ya sebenarnya kalau ngadepin situasi kehidupan itu mesti apa gitu ya. Masih coba-coba kayaknya gitu ya. Sebenarnya ini bisa terjadi pada usia-usia muda 20-an ya, sampai 30-an. Tapi kalau sudah lewat daripada itu, kadang-kadang banyak di antara kita tuh yang ya akhirnya merelakan gitu ya. Ya udahlah, terserahlah apa aja yang terjadi gitu ya. Pada dasarnya malah di atas 30 tahun kita tuh sudah mulai bisa menetapkan tentang adaptasi atau mekanisme adaptasi kita. Ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Karena bagaimanapun faktor lingkungan, keciptaan dalam diri kita, bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan kita, itu adalah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi nggak bisa enggak, itu adalah proses yang akan berlangsung terus. Nah, ini menarik nih kalau kita bicarakan tentang bagaimana berkaitannya satu sama lain kondisi yang terkait dengan situasi dan sistem di dalam tubuh kita. Ini yang mungkin perlu diperhatikan agar kedepannya kita bisa jadi lebih baik dan lebih punya manfaat di dalam hidup kita, dan kedepannya kita bisa beraktivitas dengan baik. Situasi-situasi yang sangat
sering terjadi pada kehidupan kita tuh kita pelan-pelan harus sadari. Karena nggak mudah ya pada dasarnya. Mengenali diri kita itu kadang-kadang kita tuh nggak mau ngedengar diri kita sendiri. Kita nggak mau melihat apa adanya gitu. Kalau kita bilang tuh nggak ikhlas lah. Kita bingung kenapa ini terjadi pada diri kita. Kita merasa kesulitan untuk berhadapan dengan banyak hal. Dan inilah inti dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kecemasan. Kecemasan terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa kita bisa berpikir kita tidak mendapatkan? Karena kita tidak ngeh atau tidak nyadar kalau sebenarnya itu mungkin di luar jangkauan kita. Itu memang bukan untuk kita. Semesta tidak akan mendukung kita pada kondisi seperti itu gitu. Dan ini yang mungkin perlu dipahami sama diri kita. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan saya dan teman-teman juga. Diri saya sendiri juga perlu belajar terus. Teman-teman juga demikian. Kalau teman-teman tahu batasan teman-teman di mana, maka itu akan jauh lebih baik ke depannya. Dan ini adalah cara dari diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita, sehingga nantinya kita bisa mengurangi kecemasan kita. Kenapa? Karena cemas itu adanya internal. Dia bukan berasal dari luar sebenarnya teman-teman. Dia adalah persepsi kita terhadap hal-hal di luar dari diri kita, tapi itu sebenarnya tidak sebenar-benarnya yang terjadi. Jadi kalau Anda takut ular, itu takut, bukan cemas akan ular. Karena ularnya kalau di depan mata kita ada. Tapi kalau Anda terus-terusan takut akan ular, padahal ularnya nggak ada, Anda cemas tuh namanya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau Anda takut-takut terus terhadap situasi yang belum terjadi, emang belum terjadi, berarti itu Anda cemas. Tapi kalau Anda takut atau Anda berhadapan dengan situasi dan Anda berupaya beradaptasi, itu artinya Anda memang berhadapan dengan situasi yang benar-benar terjadi. Fokus kita here and now. Fokus kita terhadap apa yang terjadi. Nggak usah kita mikirin yang belum terjadi. Karena otak kita mikirin yang sudah terjadi dan di depan mata kita aja udah kebingungan. Ngapain kita tambah-tambahkan dengan hal-hal di luar daripada kondisi kita yang lain. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa membantu diri teman-teman untuk menjadi lebih baik ya, dan lebih stabil kondisinya. Karena kalau enggak, teman-teman akan berputar-putar di situ-situ aja. Sebenarnya hal-hal seperti ini seringkali diungkapkan oleh saya bukan hanya seperti sekedar cuman untuk ya ngomong-ngomong doang gitu ya, tapi bagaimana kita tuh berupaya terus untuk mengenali diri kita sendiri. Kedepannya harapan kita semoga kita bisa diberikan hal yang baik untuk menghadapi situasi-situasi sulit di dalam hidup kita. Karena nggak semuanya akan mudah seperti yang kita harapkan. Tetapi juga jangan diberikan kecemasan-kecemasan yang sebenarnya nggak perlu ada. Karena itu akan menghambat potensi diri kita, daya adaptasi kita untuk menghadapi situasi yang sebenar-benarnya terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.